Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athallahu lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi suratin nisa wa qawlihim inna qatalnal masiha ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama hendak kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat Islam dan istiqamah di atas ketaatan dan agama yang benar. Karena banyak orang yang mengaku beragama dan berkeyakinan, tetapi mereka hakikatnya berada pada penyimpangan dan kesesatan. Sesuai dengan tema khutbah yang akan disampaikan pada hari ini, kali ini akan disampaikan tentang peristiwa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit sebagai edukasi moral dan moderasi keyakinan. Peristiwa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit merupakan peristiwa yang diabadikan di dalam surah An-Nisa ayat 155 sampai 158. Dua ayat yang berkaitan khususnya tepatnya di 157 dan 158 yang tadi saya sampaikan di awal khutbah. Peristiwa ini adalah rangkaian dari perjalanan kaum Yahudi berinteraksi dengan nabi-nabi mereka. Kita lihat dalam sejarahnya, moral kaum Yahudi sejak diutusnya Nabi Musa alaihissalam hingga keturunannya sampai ke Nabi Isa alaihissalam banyak sekali dihikayatkan dan disampaikan dengan bukti-bukti sejarah, baik secara lisan ataupun tulisan, bahwasanya mereka banyak melanggar perjanjian, membunuh para nabi, dan tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan di dalam kitab-kitab suci mereka. Peristiwa diangkatan Nabi Isa alaihissalam adalah puncak kejahatan kaum Yahudi terhadap nabi mereka yang diutus kepadanya. Peristiwa ini setidaknya melahirkan tiga kelompok yang berbeda sikapnya satu sama lain tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini saya rangkum dari referensi yang diakui otoritatif dalam kitab Atlasul Adyan, atlas tentang agama-agama yang di dunia ini yang dikarang oleh Dr. Sami' bin Abdullah Al-Maghluth. Yang pertama dari kalangan kaum Yahudi itu sendiri. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak zina. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah pembohong, adalah pendusta, karena mereka dengki. Alasan utamanya adalah karena kedengkian kepada Nabi Isa yang memiliki banyak mukjizat. Baik diantaranya Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, menghidupkan orang yang mati, dapat membuat atau menciptakan burung dari tanah liat,
Dan yang semisalnya ini semua kalau kita padankan dengan akal kita, tidak akan masuk akal. Tetapi di dalam surah Al-Maidah Allah telah sampaikan setiap mukjizat Nabi Isa yang dipertunjukkan kepada Bani Israel, yang mereka banyak membangkang dan membantah dan bahkan mengingkari mukjizat yang di luar nalar tersebut, semua itu ada keterangan biizni. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemampuan Nabi Isa semata. Dan di antara perkembangan sekte-sekte kaum Yahudi ada Yahudi Farisi. Di mana sekte Yahudi Farisi adalah satu sekte yang paling frontal permusuhannya kepada Nabi Isa alaihissalam, dan mereka menjadi salah satu dalang dalam peristiwa penyaliban Isa atau Yesus yang mereka klaim mereka membunuhnya. Hal ini tidak lepas dari kerjasama mereka dengan tentara Romawi yang ketika itu menguasai Yerusalem atau kawasan timur, yang di sana mereka menghasut para petinggi Romawi dan orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Isa untuk membunuhnya karena telah mengacaukan stabilitas keamanan dengan membawa ajaran sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Taurat yang dibawakan Nabi Musa alaihissalam. Pak Nabi Isa tidak membawa ajaran baru. Nabi Isa mengajak kepada tauhid. Nabi Isa mengajak pada syariat yang lurus yang telah banyak menyimpang. Nah, di mana kita tahu di dalam surah Al-Baqarah Allah menyindir dan juga mencela orang-orang Yahudi yang telah banyak merubah isi kitab mereka sendiri. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mereka menghalalkan riba, mereka menghalalkan kezaliman, mereka menghalalkan perampasan terhadap harta-harta orang miskin dan semisal dengan nama kekuasaan agama yang mereka dikuasai oleh para pendeta-pendeta mereka. Maka diturunkan Nabi Isa sebenarnya untuk menghentikan kezaliman itu, membuat ajaran yang disampaikan Nabi Musa tersebar sebagaimana mestinya. Tapi orang-orang Yahudi, utama dari kalangan pendeta mereka, dari kalangan rahib-rahib mereka yang telah memiliki kekuasaan dan juga kekayaan materi dari tipu daya mereka, mereka tidak suka dengan hal tersebut. Maka orang-orang Yahudi termasuk orang yang paling keras permusuhan kepada Al-Masih, dan mereka punya standar Masih tersendiri. Bagi mereka Masih atau Mesias adalah orang yang akan datang di akhir zaman, yang akan menjadikan semua manusia ikut kepada ajaran Nabi Musa, bukan membawa ajaran yang disampaikan pada saat mereka disampaikannya, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya konsep Mesias sendiri yang akan datang di akhir zaman kelak. Lalu dari kalangan Nasrani pada awalnya adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang dimana di antara para pengikutnya ada yang pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, yang dinamakan dengan Al-Hawariyun. Mereka ada orang-orang yang setia. Dalam terminologi dunia Kristenan dinamakan sebagai kerasulan. Mereka adalah para penerus dakwah dari Nabi Isa itu sendiri. Dan ketika itu pada saat Al-Hawariyun berinteraksi dengan Nabi Isa alaihissalam, di sini banyak bertimbul perbedaan pendapat tentang status penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Hawariyun sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir telah diterangkan bahwasannya Hawariyun adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Dan ini juga disampaikan di dalam akhir surat As-Saff. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka orang-orang Hawariyun, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam mengatakan, kami adalah penolong Allah, kami adalah penolong Rasul Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di kalangan Hawariyun, ketika menghadapi suatu tantangan, ketika Nabi mereka diincar oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Yahudi, timbullah perselisihan tentang bagaimana hakikat Nabi Isa itu wafat atau menghadapi proses penyaliban tersebut. Maka ketika itu ada tiga, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan ada tiga golongan Hawariyun setelah proses atau setelah terjadi peristiwa Nabi Isa disalib atau diangkat ke langit. Ada tiga kelompok yang terpecah. Ada di antara mereka yang mengatakan yang disalib adalah Nabi Isa itu sendiri, yang mereka namakan dengan Yesus. Ada juga yang mengatakan yang disalib itu adalah Allah sendiri. Yang mereka adalah kelompok yang kafir. Mereka kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa itu sendiri. Kelompok yang ketiga menyatakan Nabi Isa tidak disalib. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan Hawariyun di dalam suatu tempatnya. Dan ketika itu berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan keinginan Allah, Nabi Isa ingin diangkat ke langit. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ayyukum yulqi alaikum shibhi.
Siapa di antara kalian yang akan bisa menyerupai denganku? Fayuqtalu makani wa yakuna ma'i fi darajati, dan kamu akan dibunuh dengan posisiku sebagai seorang Isa dan akan menempati derajatnya di surga bersamaku. Maka ketika itu ada seorang murid Nabi Isa yang setia, yang rela untuk berkorban karena beliau dikejar oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, sehingga yang disalib bukanlah Nabi Isa tapi murid setianya. Hal ini berbeda dengan perkembangan agama Kristen yang berkembang sekarang, yang mereka menyatakan bahwasannya ada pengkhianatan dari Hawariyun yang bernama Yudas Iskariot, yang katanya dia berusaha berkonspirasi dengan orang Romawi dan juga orang-orang Yahudi memberikan informasi tentang persembunyian Nabi Isa alaihissalam, sehingga yang disalib adalah murid yang berkhianat kepadanya, bukan murid yang setia dengannya. Sehingga orang-orang Nasrani terpecah menjadi berbagai golongan, yang pada akhirnya mereka timbul penyimpangan karena pada akhirnya ada di antara mereka yang gulu atau fanatik terhadap Nabi Isa itu sendiri, sampai pada akhirnya dari ajaran Paulus lalu juga didukung oleh Kaisar Konstantin yang berkuasa di Romawi pada saat itu, melegalkan ajaran kekristenan yang telah mengalami penyimpangan dengan menuhankan Nabi Isa dan konsep trinitasnya dan yang semisalnya. Islam sebagai agama yang pertengahan, dan Nabi Isa alaihissalam juga sering menyinggung, bahkan di dalam Injil yang akurat seperti Injil Barnabas telah disinggung bahwasannya, dan dalam surah As-Saff juga disampaikan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam dakwah Nabi Isa, saya belum menyerukan tentang tauhid, beliau juga menyerukan bahwasanya akan ada nabi akhir zaman yang kelak bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya, itu ajaran tauhid dengan agama Islam itu sendiri. Islam sebagaimana pandangan kaum Hawariyun yang beriman kepada Nabi Isa, yang tidak menyimpang dengan berbagai macam opini dan pandangan yang sesat, yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa disalib. Kaum muslimin menyatakan dengan tegas bahwasanya Nabi Isa tidak pernah disalib. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah atas kehendak Allah, dan yang salib pun adalah murid Nabi Isa yang setia, yang dia syahid di jalan yang mengorbankan dirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Isa alaihi salam kelak dalam perspektif agama Islam juga akan turun di akhir zaman, tepatnya di Masjid Umawi, Masjid Menara Putih di Damaskus, yang pada saat turunnya akan melawan Dajjal, membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan juga menegakkan syariat Islam. Apa hikmah dari peristiwa pengangkatan Nabi Isa ke langit dan juga kontroversi keyakinan yang berkaitan dengannya? Yang pertama adalah kedengkian menjadi sebab kesombongan, sebagaimana peristiwa pengangkatan Nabi Isa atau penyaliban Nabi Isa yang diiyakan oleh kaum Yahudi ataupun Kristen sekarang menjadi sebab, dan ada sebabnya, yaitu karena kedengkian orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Dua ayat sebelumnya, tepatnya 153 sampai 154, Allah mengatakan, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahra fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim ila akhir ayat. Dua ayat sebelum menceritakan peristiwa pelanggaran perjanjian kaum Yahudi dan juga pembunuhan, perencanaan pembunuhan mereka kepada Nabi Isa, disampaikan juga bahwasannya di antara sifat orang Yahudi ini adalah ingin diturunkan mukjizat atau menantang kebenaran, tapi mereka tidak ingin menerimanya. Maka di antara hal tersebutlah menjadi sebab dia sombong, mereka dengki, mereka tidak mau menerima kebenaran. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Sebagaimana orang-orang Yahudi dengki dengan Nabi Isa dengan mukjizatnya, maka mereka hendak membunuh Nabi yang mulia tersebut. Maka jangan sampai kita berbuat dengki kepada semua manusia sehingga kita menjadi orang yang sombong. Hikmah yang kedua, pengkhianatan terhadap perjanjian atau pengkhianatan terhadap ajaran agama kita sendiri menjadi sebab konflik dan kezoliman terhadap sesama makhluk. Dan itu yang terjadi orang-orang Yahudi sekarang, utama kalangan Zionis yang ada di tanah Palestina, yang mereka dengan bangganya berkhianat dengan perjanjian gencatan senjata yang berkali-kali diadakan dan diutarakan oleh PBB atau lembaga perdamaian, tetap saja mereka melanggar perjanjian tersebut. Karena itu sudah menjadi ciri khas mereka, sudah menjadi watak mereka. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqi thalath, idza wa'ada akhlafa, wa idza hadatha kadzaba, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu tiga, kalau berjanji suka, kalau dia berjanji dia suka mengingkarinya, kalau berbicara suka berdusta, dan kalau diberikan amanah suka berkhianat.
Yang ketiga, fanatisme berlebihan terhadap figur tertentu melahirkan penyimpangan yang banyak. Sebagaimana agama Nasrani yang pada akhirnya sekarang menjadi agama yang menyimpang. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini hal tersebut. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita kepada umat beragama adalah membiarkan mereka beribadah. Tapi dalam masalah akidah kita harus tegas. Ketika ada penyimpangan atau itu adalah kesesatan, kita tidak boleh mengatakan agama itu benar. Menuhankan Isa dengan konsep Trinitas adalah konsep yang bid'ah, konsep yang sangat-sangat jelas menyimpang dari ajaran Nabi Isa itu sendiri. Dari mana itu terjadi? Karena fanatisme mereka terhadap Isa secara berlebihan sehingga mereka menjadi kaum yang menyimpang dan sesat. Yang terakhir, keyakinan yang moderat kita kepada para nabi adalah kita beriman kepada semuanya. Kita tidak hanya beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita beriman juga kepada Nabi Isa, kita beriman juga kepada Nabi Yahya, kita beriman kepada Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan bahkan nabi-nabi yang kita tidak tahu namanya. Dan itu disampaikan dalam akhir surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan kedudukan para nabi, kita tidak membeda-bedakan ajaran mereka. Ajaran mereka satu, itu tauhid. Yang berbeda adalah penerapan syariat tersebut. Dan keyakinan moderat kita adalah kita berusaha untuk menjalankan agama kita sesuai dengan keyakinan kita tanpa membenarkan keyakinan yang sesat dari agama-agama yang lain. Semoga Allah kurniakan kita moral yang baik, kita menjadi orang yang tepat memenuhi janji kita, menjadi orang yang komitmen dengan moral-moral yang baik agar kita tidak menjadi pengkhianat, agar kita tidak menjadi orang yang bohong, agar kita selalu berkata yang jujur, dan juga kita diistiqomahkan di atas kebenaran, itu al-Islam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى لباس المؤمن وشرف المسلم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتقوى ها هنا يشير إلى صدره كما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المرابطين والمستضعفين في فلسطين وفي أنحاء بلدان المسلمين اللهم وحد صفوفهم وثبت إيمانهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم واحفظ بيوتهم وديارهم من كيد الظالمين المحتلين اللهم احفظ بلادنا بلدة إندونيسيا واجعل هذا البلد آمنة مطمئنة ووفق ولاة أمورنا وأصلح أحوالهم واهدهم إلى سبيل الحق والعدالة إنك أنت خير الهادي يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك الإسلام ثبت قلوبنا على دينك الإسلام ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا taqasu fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Mohon dijaga kelurusan shaf. Bagi membawa HP untuk sementara mohon aktifkan selama sholat berjamaah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.